Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang kami hormati Kapsapen Kecamatan Semarang Selatan, yang kami hormati Ketua KKG beserta jajarannya di Kecamatan Semarang Selatan. Narasumber pada kesempatan kali ini Bapak Afif, alhamdulillah dari SD Bina Amal, yang insya Allah akan berbagi praktek baik berkaitan dengan pembelajaran yang menyenangkan. Bapak Ibu semuanya, guru PAI yang hadir pada kesempatan kali ini, wabil khusus tuan rumah, ada guru PAI dan juga guru-guru yang lainnya yang hadir atau yang menyembuyung bersama kegiatan KKG kali ini, dan Ibu Kepala Sekolah yang pada kesempatan kali ini persiapan wisuda. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah disyukur kepada Allah kita masih diberikan umur panjang, sehat walafiat dalam rangka untuk terus meningkatkan kompetensi kita melalui kegiatan KKG. Dan sekarang terkait dengan pengembangan diri guru belajar, ini sudah dimunculkan oleh Pak Dirjen dari Kemendikbud Dikdas, yang tentunya harus disikapi, harus diikuti, khususnya bagi para Bapak Ibu guru di guru PAI. Kalau di guru PAI alhamdulillah KKG sudah berjalan lancar, tinggal ditambahi volumenya untuk meningkatkan kompetensinya dengan berbagi. Bisa saja Bapak Ibu kegiatan tidak hanya ini kan 1 bulan sekali ya. Untuk kegiatan di Dirjen itu kalau nggak salah 3 kali, sehingga Bapak Ibu bisa memanfaatkan untuk kegiatan belajarnya melalui KKG atau mungkin event-event yang lainnya. Bisa juga dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi profesi, bisa juga dari komunitas belajar ataupun aktivitas yang lainnya dalam rangka peningkatan kompetensi Bapak Ibu. Dan sekaligus juga di sekolah adanya 1 hari belajar untuk 1 minggu, itu juga silakan dimanfaatkannya. Nah, pola semacam ini Bapak meningkatkan dan juga peningkatan kompetensi Bapak Ibu semuanya. Ketika di KKG Bapak Ibu sudah bergabung bersama-sama kolaborasi, nanti bisa dikembangkan juga di satuan pendidikan, atau sebaliknya yang ada di satuan pendidikan menjadi best practice bisa dikembangkan di KKG. Dan itu secara formal juga perlu ada surat dari KKG, siapa narasumbernya nanti gantian, mulai dari pola mengajar, pengembangan ekstrakurikuler PAI, begitu juga terkait dengan best practice yang bisa panjenengan kembangkan. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, berkaitan dengan penyiapan kegiatan MAPSI, lomba MAPSI. Tahun kemarin Semarang Selatan yang juara berapa cabang kemarin itu? 1 yang juara 1 ya. Ya, Rebana punyanya SD Supriyati yang di Semarang Selatan. Kemarin sudah muncul belum? Belum ya. Nah, ini menjadi pacuan Bapak Ibu. Artinya begini, kemarin belum, berarti mulai sekarang potensi-potensi yang sudah ada silakan dimaksimalkan dengan melihat juknis juklak yang ada. Bapak Ibu fokusnya pada juklak atau juknis yang telah dikeluarkan oleh Jawa Tengah untuk memacu potensi anak didik panjenengan. Nah, harapannya Bapak Ibu yang penting anak itu bisa terkomunikasi dengan bagus dari potensi panjenengan. Dari potensi panjenengan, kemampuan semacam apa, itu akan terlihat ketika panjenengan bisa mengantarkan anak ke tingkat kecamatan, itu menjadi bukti bahwa kemampuan panjenengan itu kemampuannya di tingkat kecamatan. Ketika anak-anak panjenengan ke tingkat kota, berarti kompetensi panjenengan telah teruji dengan menghasilkan anaknya tingkat kota. Ketika kok belum juara, ini menjadi refleksi. Oh, berarti saya perlu dipacu dengan apa? Berkolaborasi dengan pemanfaatan potensi anak, sekaligus panjenengan juga untuk meningkatkan kompetensinya.
Bisa aja kompetensi sudah bagus, tapi kolaborasinya belum. Nah ini Bapak Ibu, jadi lomba kompetisi ini menjadi sangat penting untuk bisa dikembangkan bersama-sama dan itu menjadi salah satu ukuran kompetensi panjenengan dalam hal kinerjanya. Selanjutnya, Bapak Ibu yang kami hormati, terkait dengan progres capaian PAI. Kami akan terus ngawal Bapak Ibu. Ini khusus untuk kelas 6, kelas terakhir, kan tinggal 2 minggu ya. Sekitar 2 minggu, 3 minggu, 2 minggu. Bapak Ibu, anak-anak kan ada sudah semuanya diuji praktekan ya. Semuanya sudah. Kan ada yang belum clear, walaupun nilai sudah clear. Bapak Ibu, anak-anak yang belum clear, kita punya komitmen tetap nge-clear Bapak Ibu. Walaupun nilai sudah masuk. Nilai sudah panjenengan setorkan, tapi kan panjenengan ngerti, oh anak ini sebenarnya belum clear untuk bisa membacanya. Dan kompetensi di situ khusus aspek Al-Qur'an. Anak SD iso maca Al-Qur'an. Pak masih jilid, nah panjenengan tumpuk waktu 2 minggu ini, 1 minggu, 2 minggu ini maksimalkan. Polanya gimana Bapak Ibu? Kalau pagi ketemu jenengan, siang ketemu lagi, sore ketemu lagi. Berarti mau pulang ketemu lagi. Berarti 1 hari ketemu guru 3 kali. Lah gimana pacarannya Pak? Lah ini kan 1 minggu soalnya. Kalau panjenengan ketemu sekali tok, atau mohon maaf seminggu sekali tok, ya ketemu sekali tok. Nanti karena keterampilan itu semakin sering semakin bagus capaiannya. Rumusnya keterampilan begitu Bapak Ibu. Kami sangat senang di SD peleburan 01. Ini beliau itu mengembangkan dengan pola anak-anak tutor sebaya, tapi tutor sebaya yang terkawal ketat. Anak tidak belajar ketahuan oleh gurunya. Setiap hari ngerti. Sehingga anak itu akan belajar maksimal. Guru menjadi pentaskhih. Nah ini Bapak Ibu, kalau gurunya kekeh jalan. Tapi kalau gurunya nggak kekeh, ya Pak, bocah angel-angel. Ya akhirnya terjadi ya ini terjadi tutor sebaya, apalagi tutor sebaya Bapak Ibu. Makanya memanfaatkan guru yang sudah pintar di satuan pendidikan pun tidak semuanya guru PAI mampu untuk memanfaatkannya. Nah ini Ibu Bapak yang kami hormati, pertama kompetensi Al-Quran terkait dengan membaca. Anak SD lulus dari SD, baik negeri dan swasta, Bapak Ibu, bisa membaca Al-Quran sesuai tajwid. Kalau mau ditambahi dengan nanggom, monggo luar biasa. Ya tadi dari guru sudah muncul untuk membaca plus nanggom. Ya berlatih terus dan sebagainya supaya nada ini menjadi indah. Ketika membaca indah tidak hanya benar Bapak Ibu, benar dan indah ini penting. Kemudian yang kedua untuk kompetensi menulis. Menulis yang kemarin kami lihat, kami lakukan pendampingan, monitoring hasil dari anak-anak mayoritas masih meniru tulisan. Harapan kita menulis. Misalkan nulis alif sudah semuanya alhamdulillah digandeng alif sama lam bisa pora. Lam sama alif bisa pora, lam sama ba bisa pora, lam sama ta bisa pora. Terus kalau itu bisa berarti sudah bisa nulis. Nah ini Bapak Ibu. Tapi kalau nurun tulisan, nah ketika tulisannya nggak ada, dia nulis yang bentuk yang lainnya nggak iso karena baru nurun tulisan. Walaupun nurun tulisan itu sebagai salah satu kemampuan menulis. Tapi itu kemampuan awal. Meniru itu kemampuan awal. Dalam keterampilan semacam itu Bapak Ibu. Selanjutnya adalah menghafal. Menghafal untuk SD kan ad-duha ke bawah plus as-samas dan tambahan al-a'la. Ini Bapak Ibu. Nah, kemarin al-a'la sudah digencar luar biasa. Yang belum selesai Bapak Ibu tempelke nanggon musholai sekolahan. Silakan Bapak Ibu. As-samas, mengapa kok as-samas? Supaya anak-anak sholat duha menggunakan surat as-samas dan surat ad-duha. Belum hafal tempel lagi. Nah kalau sudah hafal ganti besok lagi untuk surat-surat yang dihafalkannya. Ini menjadi penting Bapak Ibu untuk diberikan kepada anak-anak supaya anak-anak itu punya khazanah hafalan juz amma di dalamnya mulai surat An-Nas sampai minimal ad-duha, as-samas dan al-a'la. Kalau yang di sekolah-sekolah berbasis Islam sudah melebihi itu. Juz amma dan juz amma plus dan sebagainya. Kalau bina amal juz plus berapa? 2 juz. Alhamdulillah. Ada yang iya minimal 4 juz. Nah, kalau kemarin
kami memang dulu kan 3. Kalau kami kan juga sama di Semarang Barat. Itu kami gimana masih tawar-menawar. Kalau bisa 5 juz. Ya tempat tembut supaya apa? Kalau ketika ada momentum lomba harus menang. Karena apa? Koncone ra ono. Itu kan strategi Bapak itu. Strategi yang memang dipacu. Nah, itu biasanya muncul pada anak-anak yang sudah punya hafalan dan dia senang dengan menghafalkan dan lain sebagainya, pacuannya lebih cepat. 6 tahun kan lumayan. Mendapatkan 5 kan gitu. Nah, kalau 4 ya nanti ketika lomba masuknya 1. Ya, dan ini koncone oke. Nah, ini Bapak Ibu yang kami hormati, silakan bisa dikembangkan dengan sekolah hafal minimal juz amma untuk anak-anak SD yaitu Ad-Duha ke bawah plus As-Sames dan Al-A'la. Selanjutnya Bapak Ibu tentang keterampilan menyangkut fikih. Insya Allah anak-anak bebersih sudah clear ya. Wudunya sudah clear, bebersih sudah clear. Ketika ke belakang, anak-anak yang memakai legging dilepas. Khususnya yang putri. Kalau dipakai ketika sholat, jangan dipakai leggingnya. Ini Bapak Ibu ya. Soalnya kalau nggak ada yang nginget kayak panjenengan, dikira harus bener. Mengapa ini saya sampaikan? Karena hasil survei ibu guru putri ketika memakai legging dari 10 yang kami survei itu 8 nyiprat. Yang 2 nggak nyiprat ketika tahu caranya. Rodok sangat hati-hati. Nah itu juga kepada anak. Karena tipe pipisnya yang laki-laki nyipratnya setelah keluar. Tetapi kalau tipenya yang putri keluarnya nyipratnya dari dalam. Nah untuk anak-anak yang SD Bapak Ibu tolong bisa diberikan ilmunya sehingga anak lulus ngerti tata cara bebersih sesuci berkaitan dengan kebuang air kecil ataupun air besar. Kalau air besar insya Allah sudah clear. Kalau air kecil ini yang perlu disikapi bersama-sama. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih, ini luar biasa. Sudah ada yang jumbo, ada Bapak Ibu, ini enaknya KKG. Yang terakhir, Bapak Ibu, untuk kaitannya penyiapan kegiatan Ramadan. Luar biasa Bapak Ibu tantangannya. Untuk sekolah negeri, ya Allah, yang dulu sudah banyak menyelenggarakan Idul Kurban, nyembelih kurban, sekarang sangat hati-hati sampai tidak sangat hati-hati lagi. Sampai bahasanya bahasanya ya menurut saya bahasanya kalau bisa hindari adanya korban di sekolah. Luar biasa lagi Bapak Ibu. Nah, bagaimana strategi yang perlu kita kembangkan Bapak Ibu? Mari Bapak Ibu, itu tantangan kita. Karena memang ketika adanya pelaksanaan yang kemudian muncul adanya iuran ini awalnya gitu. Sekarang strateginya adalah yang pertama Bapak Ibu, mari guru sebagai contoh teladan untuk mencontohi terkait dengan Idul Kurban yaitu kurban. Caranya gimana Bapak Ibu? Banyak sekolah khususnya di negeri guru melakukan menabung kurban. Ada Pak, sudah ada Pak, kami nabung kurban di rumahnya, di kampungnya, boleh silakan itu tetap berjalan. Tetapi yang kita lakukan adalah pola baru di sekolahan dengan cara menabung kurban. Siapa yang menabung, siapa yang mengumpulkan, silakan dirembuk di satu pendidikan. Boleh guru PAI, boleh wakil, atau yang senang ngumpulkan duit tapi amanah. Kalau ada yang seneng hobi ngumpulin duit tapi amanah kok duit hilang, barang hilang kabeh kan repot. Ini jadi masalah baru. Nah ini Bapak Ibu, ketika nabung korban 1 bulan atau 1.000 rapopo, 1 bulan 5.000 nggak apa-apa, 1 bulan 100.000 nggak apa-apa, mungkin 1 bulan 1 juta nggak apa-apa, alhamdulillah. Nanti ketika kumpul dirembuk bareng-bareng, alhamdulillah ini sudah kumpul berapa juta, misalkan 3 juta, berapa sekarang kambing? Berapa sekarang kambing? Sapi itu berapa biasanya? Sapi 3,5 misalkan Bapak Ibu, mungkin ada yang 3. Alhamdulillah sudah terkumpul berapa? 3 juta. Mau dikorbankan sekarang juga boleh, korbankan besok juga boleh. Karena ngumpulkannya di sekolah, mosok korbanin nanggon di luar sekolahnya sendiri. Inilah sebagai pengikat supaya apa Bapak Ibu? Ketika di sekolahan kok ada korban, anak punya pengalaman yang sangat berharga. Deep learning di dalamnya Bapak Ibu memperbanyak pengalaman belajar anak didik kita.
Sehingga anak-anak akan mendapatkan sesuatu yang bermakna sekaligus mendapatkan kesadaran dari dirinya. Ini Bapak Ibu yang kami hormati, silakan nanti bisa dirembuk dengan teman-teman di satuan pendidikan. Kalau di Semarang Selatan yang rencana ada korban, coba angkat tangan. Yang negeri, nggak ada semuanya. Luar biasa, alhamdulillah orang kabeh coba. Ya, gedung sudah ada alhamdulillah. Coba kalau yang swasta, Bina Amal berapa rencana, berapa kambing, berapa sapi? Terakhir, informasi terakhir. Ya, boleh silakan. Rencana berapa kambing? Sementara ini ada 7. Ini yang kalau Bina Amal ini. Kalau Bina Amal dengan? kan jadi 1. Oh jadi 1. Oh gitu, luar biasa. Jadi yang Bina Amal ya. Terus apa lagi yang Islam? Bahasa Islam? Mana? Rencana besok? Ya, yang ini belum. Ini mau lagi. Oh ya mudah-mudahan ya. Terus sama swasta lagi? Al-Fidda mana Al-Fidda? Oh enggak ada. Belum berangkat ya. Biasanya juga ada ya Al-Fidda ya. Ya, mudah-mudahan ya. Terus apa lagi? Enggak. Al-Khotimah. Belum ya. Biasanya ada juga ya? Oh, belum ada ya. Itu Bapak-bapak yang dapat kami sampaikan. Sekaligus Bapak Ibu tolong untuk guru PA yang di negeri mencoba untuk mengkomunikasikan nabung korban. Dan yang sudah terjadi Bapak Ibu, sekolah-sekolah negeri itu di Semarang Barat sudah ada setiap tahun itu nyembelih sapi. Panjenengan bisa belajar di sana. Semarang Barat. Ya ada. Kalau Genuk juga ada, tapi belum setiap tahun sapi. Kalau sana setiap tahun mau sapi. Itu 1 sapi, kadang tambah kambing dan sebagainya. Ketika ada titipan dari orang tua dan sebagainya, berkaitan dengan pengelolaan korban memang ada ubur rambe ditanggung oleh yang korban. Nah nabungnya sekaligus, nabungnya berapa? Yang 3,5, cari kambing yang 3 juta umpama semacam itu. Atau sapi, ya kan? Oh 3,5 cukup, 3 juta juga cukup, ya 500 untuk terkait dengan perangkat yang lainnya dalam penyelenggaraan pelaksanaan Idul Kurban. Itu Ibu Bapak yang kami hormati, selamat untuk ber-KKB dan terima kasih dari Bina Amal untuk berbagi ilmu dan nanti Bapak Ibu dikembangkan bersama-sama dan nanti kami juga sangat berharap dari Bapak Ibu yang punya perspektif bagus juga untuk berbagi terkait dengan kegiatan-kegiatan pembelajaran. Yang paling akhir Bapak Ibu Kementerian Agama insyaallah akan menyelenggarakan untuk bimbingan atau pelatihan baca tulis Al-Quran plus hafalan. Tapi yang berfokus pada baru membaca dan menulis. Nanti tolong dipetakan dari Ketua KKG siapa yang sudah bisa, yang pertama yang sudah punya sertifikat baca tulis Al-Quran. Baik dari Qiraati, dari Yambua, mungkin juga dari Umi atau mungkin dari Tartilang. Ya toh Bapak Ibu, atau mungkin dari pondoknya yang sudah punya syahadah. Ada Bapak Ibu. Yang kedua, yang sudah ahli bidangnya dalam baca tulis Al-Quran plus mungkin hafalan, tapi belum punya syahadah. Insyaallah itu akan dilatih 1 hari atau sampai 2 hari. Nanti setelah selesai mendapatkan syahadah. Yang ketiga, Bapak Ibu yang belum bisa baca Al-Quran. Kalau di Semarang Selatan ada yang belum bisa? Ada enggak? Guru PAI udah bisa mau Quran. Insyaallah sudah bisa semua ya. Kalau yang diseleksi dari Kementerian Agama selalu sudah, tapi yang karena diseleksi dari dinas. Nah, wong ini karena PAI Pak, tapi mungkin ketika sekuliahnya karena jurusan terakhir adanya PAI ambil PAI, tapi ternyata belum bisa baca Al-Quran. Tapi kalau di Semarang Selatan selalu sudah semua ya. Nah itu Bapak Ibu, ketika panjenengan kok sudah, Bapak Ibu kok belum punya syahadah, berarti ikut yang pelatihan 1 hari 2 hari. Dananya juga disiapkan dari Bas Kota. Nah kemudian Bapak Ibu yang kok panjenengan ada yang mungkin 1-2 guru yang tidak bisa baca Quran, nanti dilatih. Jadi tidak kemudian enggak apa-apa. Paling nanti akan dilakukan asesmen. Panjenengan membaca dan nulis Al-Quran. Dari Bapak Ibu, ya, untuk membaca misalkan nulis surat apa, orang apa diwaca iso mau nulis mau enggak. Kalau ora iso, berarti ikut pelatihan. Bapak Ibu. Nah, latihan Bapak Ibu ya. Soalnya anak-anak kita itu harus bisa menulis Al-Qur'an.
Nah, ketika Bapak Ibu ternyata, waduh aku wis tuwa kudu belajar dan sebagainya, panjenengan nggak mau belajar, nah ini nanti akan disurati oleh Kementerian Agama, ditembuskan kepada dinas. Artinya apa? Guru ini kalau sudah sertifikasi, berarti sertifikasinya dipending. Karena apa? Orang iso nggak mau belajar. Kalau iso mau belajar, tetap cair Bapak Ibu. Ini karena kita menjadi guru PAI, salah satu kewajibannya adalah membelajarkan kepada anak-anak kita membaca, menulis, dan menghafal Al-Quran. Itu Bapak yang dapat kami sampaikan. Selamat berkah kiriya dan mohon maaf karena sekarang ada 2 kegiatan Bapak Ibu. Kami melanjutkan ke Semarang Barat. Mudah-mudahan bermanfaat yang kita lakukan dan biasanya terakhir sampai jam 3 berapa? Oh, setengah 4. Ya kan dinas kita sampai setengah 4 jam 4 kan? Ya nanti setelah itu absen nih Bapak Ibu ya. Silakan manfaatkan dan mudah-mudahan memberikan keberkahan untuk kita semuanya. Jadi kami cukupkan sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.